Hai, selamat datang di acara popmama.com Parenting Academy 2021 bersama dengan aku, Diba Natasha. Halo Mama Papa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Pokoknya semoga Mama Papa semuanya dan juga keluarganya selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu sehat-sehat dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke, luar biasa banget hari ini ada aku Diba Natasha yang bakal nemenin Mama Papa semuanya sampai acara kita selesai di hari ini. Dan tentunya juga aku pengen sedikit mengingatkan nih ke Mama Papa semuanya kalau popmama.com ini tahun ini kembali lagi nih menghadirkan popmama.com Parenting Academy atau Popak yang ketiga. Wah, luar biasa banget ya. Dan tentunya untuk tahun ini diambil temanya itu adalah Parent Support Parents. Jadi kita semua harus saling mensupport ya Mama Papa ya. Dan tentunya selama Desember ini udah berlangsung serangkaian acara menarik dan juga informatif dan juga edukatif di Instagram Live kita. Lalu juga ada kuliah WhatsApp, ada webinar. Wah, pokoknya luar biasa banget dan pastinya bakal banyak banget insight, wawasan, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan di acara kita ya. Dan juga yang paling penting adalah kita akan selalu menghadirkan narasumber expert yang akan sharing pengalaman yang tentunya bermanfaat banget untuk semua orang tua yang nonton nantinya ya. Dan tentunya Diba juga pengen sedikit mengingatkan kembali nih kalau kemarin tuh kita udah banyak banget mengadakan rangkaian acara. Kemarin tuh udah ada online class ya kan dari popmama.com, lalu juga Parenting Academy yang udah selesai juga nih melaksanakan beberapa kompetisi seperti Popmama Little Star 2021. Wah, itu kemarin lucu-lucu banget ya, gemes-gemes banget dan hebat-hebat banget anak-anak kita semuanya ya. Yaitu adalah sebuah ajang pencarian bakat anak-anak dari usia 7 sampai 14 tahun. Ternyata udah bertalenta semua ya anak-anak kita ya. Hebat-hebat sekali. Dan juga udah ada kompetisi yang bisa diikutin sama mama juga nih, gak cuma anak-anaknya aja, tapi mamahnya juga bisa ikutan. Yaitu ada lomba blog Pop Mama Parenting Academy 2021. Dan tentunya akan ada juga penghargaan Pop Mama Community Awards yang akan diberikan kepada komunitas terbaik yang paling suportif kepada anggota dan juga lingkungannya. Positif sekali ya. Dan tentunya untuk di hari ini, aku juga akan umumin untuk pemenang-pemenang dari kompetisi di atas dalam acara Awarding Day 2021. Yeay, luar biasa. Oke, makanya jangan kemana-mana Mama Papa, pokoknya stay tune terus ya sampai acaranya selesai di hari ini. Dan pastinya di acara Awarding Day ini akan ada penampilan spesial dari putra-putri berbakat, yaitu ada Bima dan juga Tatiana. Nah, ini juga bakal luar biasa banget karena suaranya merdu sekali. Bima dan juga Tatiana juga akan menghibur Mama Papa dan juga si kecil pada hari ini ya. Dan tentunya Diba juga mau remind kalau acara kita hari ini bersamaan live-nya ya langsung di Instagram kita di @popmama_com, lalu juga @popmama.parenting.academy dan juga di YouTube kita nih di @popmama.com dan juga IDN application ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Alright, tentunya di hari ini kita akan ada 3 sesi yang luar biasa sekali ya. Yaitu yang pertama nanti akan ada sesi webinar dengan tema penerapan disiplin positif pada anak sehari-hari tanpa ancaman. Wah, ini bagus sekali temanya ya. Bersama dengan narasumber kita dari Wahana Visi Indonesia, yaitu ada Dr. Anil Dawan MTH yang juga menjabat sebagai Manager Faith and Development Unit Wahana Visi Indonesia. Nanti juga akan dipandu sama Mbak Sandra selaku moderator kita di sesi yang pertama. Lalu di sesi yang kedua akan ada webinar yang membahas mengenai belajar bisnis bareng mompreneur yang menghadirkan Raisa Wira Persada selaku founder Kim and Kim. Nah, dan juga akan ada Priscilla pengamanan dan juga selaku co-founder dan juga CMO SISC. Dan tentunya di sesi yang ketiga adalah sesi yang sudah ditunggu-tunggu sama kita semuanya, yaitu adalah Awarding Day. Luar biasa sekali ya. Awarding Day popmama.com Parenting Academy 2021 yang dihadiri bintang tamu spesial sebagai juri kita, yaitu Popmama Little Star 2021. Ini pasti mama-mama semuanya udah pada kenal ya, udah nggak asing banget nih sama ada Mama Cynthia Lamusu dan juga Olga Lydia. Dan juga akan ada pemimpin redaksi Mbak Sandra Ratnasari. Pokoknya bakal luar biasa banget hari ini. Dan tentunya juga hari ini akan dihadiri juga oleh juri lomba blog Popmama Parenting Academy 2021, yaitu akan ada Hidayat Taufik, seorang SEO Manager popmama.com. Lalu juga akan ada Erik Ranes Akbar sebagai SEO popmama.com dan juga Novi Agrina sebagai Senior Editor popmama.com. Wah, hari ini rame banget ya sepertinya ya.
bakal seru banget nih. Dan juga Diba pengen mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih kepada our official sponsor, ada Kasan Kids, Sampurna Academy, Bio Oil, dan juga media partner kita ada IDN Times, popbella.com, Yami, Duniaku.com, ggwp.id, lalu juga Fortune Indonesia, Cosmopolitan FM, Parent University, Mamis Daily, dan juga untuk official partner kita ada Toys Kingdom, ada Finansialku.com, Maya Pada Hospital, 3 Generasi, dan juga Angsa Merah, lalu Halodoc. Dan selanjutnya, Diba juga ingin mengucapkan terima kasih kepada community partner kita, yaitu ada Bumi Playscape, ada Cerita Lahir, Mom Influencer Indonesia, ada Bird Club, Anak Bunda Indonesia, Smart Mom ID, Single Mom, MPASI, Homemade Bunda. Lalu juga ada community partner kita di hari ini, Mother Hope Indonesia, Indonesia Baby Wearers, dan juga ada Bunda 1011, Bird Club Oktober 2017, Kreasa, Ayo Dongeng Indonesia, Kampus Keuangan Keluarga, Komunitas Ibu Cegah Stunting, Kampung Dolanan, Eksklusif Pumping Mama Indonesia, Wahana Visi Indonesia. Dan juga ada community partner kita selanjutnya, Mom Academy, mosmom.id, Bumi Nusantara, Montessori, Teman Main, dan juga Motherland. Oke, luar biasa sekali di hari ini. Jadi kalau begitu langsung aja tanpa kita tunda-tunda lagi, mungkin mama papa semuanya juga udah nggak sabar banget ya, pengen cepet-cepet langsung masuk ke sesi yang pertama. Sama Diba juga udah nggak sabar ya. Kalau begitu langsung aja, ini dia adalah webinar dengan tema penerapan disiplin positif pada anak sehari-hari tanpa ancaman. Bersama dengan narasumber kita dari Wahana Visi Indonesia, yaitu Dr. Anil Dawan, MTH. Kalau begitu langsung saja akan saya serahkan kepada moderator, Mbak Sandra. Hari ini. Semoga hari ini cerah ceria dan selalu bersemangat. Perkenalkan, saya Sandra Ratnasari, saya adalah pemimpin redaksi popmama.com yang hari ini akan memandu acara selama 1,5 jam ke depan. Nah, popmama.com kali ini menggelar lagi popmama.com Parenting Academy. Ini sebuah acara yang bersifat online. Terus tahun ini temanya adalah Parent Support Parents. Nah, kita pagi ini mau mengajak mama dan papa untuk saling support dan berbagi ilmu terkait dengan tumbuh kembang anak. Nah, topik bahasan kita pagi ini adalah penerapan disiplin positif pada anak sehari-hari tanpa ancaman. Wah, kayaknya itu susah banget ya. Kayaknya kita pingin anak kita disiplin, tapi kita bingung caranya. Kadang-kadang kita mengancam, misalnya, ayo cepat makan. Kalau enggak, nanti pas satpam datang gitu misalnya ya kan. Nah, siapa nih mama dan papa di sini yang sering melakukan hal seperti itu? Jadi, pagi ini kita akan belajar bagaimana caranya menerapkan disiplin positif, tapi nggak pakai ancaman. Narasumber hari ini luar biasa sekali. Kali ini kita kedatangan Dr. Anil Dawan, MTH, Manager Faith and Development Unit, Wahana Visi Indonesia. Nah, acara pagi ini akan tayang eksklusif di Zoom untuk mama-mama yang sudah mendaftar. Terus kita punya 3 voucher Toys Kingdom untuk mama-mama yang beruntung. Beruntungnya gimana nih? Nanti mama-mama boleh bertanya kepada Pak Anil dan pertanyaan terbaik yang dipilih dan dibacakan kemudian dijawab oleh narasumber akan mendapatkan hadiah 3 masing-masing e-voucher Toys Kingdom untuk 3 mama yang terpilih. Jadi nanti jangan lupa simak acara kita, kemudian ajukan pertanyaan. Format untuk bertanya, nama lengkap, kemudian pertanyaan ya. Nanti di kolom chat. Nah, sekarang
kita tahu bahwa kedisiplinan itu merupakan sikap patuh dan taat akan aturan yang berlaku. Disiplin sendiri memang harus diterapkan sejak dini supaya anak-anak ini bisa mengikuti dan menghargai peraturan yang ada. Tidak hanya peraturan di rumah, tapi juga peraturan di luar rumah. Mendisiplinkan anak merupakan salah satu bentuk pola asuh yang penting dilakukan oleh orang tua. Nah, menerapkan disiplin ini penting juga manfaatnya untuk melatih mengontrol emosi, terus juga melatih anak untuk bisa menentukan pilihan yang baik untuk dirinya sendiri. Tanpa disiplin, tentunya anak akan mudah bingung, tidak tahu harus apa, tidak tahu punya jadwal. Nah, terus kita juga harus mengajarkan disiplin dengan cara yang baik, tanpa ancaman, itu salah satunya. Tapi saya tahu, karena saya juga mama ya, menerapkan disiplin itu sama sekali tidak mudah. Kadang anak itu punya sifat memberontak, terus punya sifat yang ingin tidak patuh pada aturan. Nah, sebagai orang tua sendiri, kita sering juga menyadari bahwa kita memberikan contoh yang kurang baik tentang disiplin kepada anak-anak. Terus kita juga melakukan atau menerapkan disiplin yang salah. Misalnya disiplin yang penuh ancaman tadi. Nah, pastinya isu ini menjadi hal penting yang untuk kita ketahui bersama. Jadi kita perlu membahasnya secara lebih detail pagi ini. Supaya saya dan mama papa semuanya yang ikutan Zoom hari ini bisa memahami dan bisa mengetahui bagaimana cara menerapkan disiplin yang lebih positif kepada anak-anak. Oke, baiklah. Daripada saya ngomong terus dan saya juga masih belajar cara menerapkan disiplin, ada baiknya kalau kita langsung menyapa narasumber kita pagi ini. Halo Pak Anil, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Sandra. Selamat Kabar pagi baik. juga Pak Anil. Mbak Sandra gimana kabarnya? Ya, baik Pak. Ya. Kita berharap kita tetap sehat di masa pandemi ini Amin. ya Pak. Ya. Ya. Boleh cerita nih Pak, apa kesibukan Bapak hari-hari ini nih Pak? Oh iya Mbak Sandra, memang selama pandemik ini saya melakukan work from home, kerja dari rumah, tetapi juga tetap melakukan pelatihan-pelatihan, khususnya di awal pandemi kami coba mengkapasitasi ini para khususnya tokoh agama, karena pandemi ini menimbulkan dampak secara psikis ya, dan menyebabkan banyak sekali anak yang di rumah harus belajar dari rumah, dan akhirnya ada semacam kekerasan atau terjadi di rumah karena situasi rumah yang nggak kondusif. Betul. Dan itu yang kami coba latih, dan cukup banyak selama tahun awal pandemi sampai tahun 2021 ini yang kita latih secara online Mbak, kadang hybrid juga untuk prosesnya. Itu kesibukan saya selama ini. Ya, karena pandemi ini memang merubah banyak hal ya Pak, termasuk kebiasaan sekarang itu anak di rumah bersama orang tuanya kerja dari rumah, anaknya sekolah dari rumah, ya kan? Banyak sekali terjadi konflik dan banyak sekali hal yang orang tua nggak tahu, salah satunya ini tentang disiplin ya. Biasanya bangun pagi diantar ke sekolah, sampai di sekolah disiplin itu diatur oleh sekolah, peraturan sekolah dan guru. Kemudian pulang ke rumah ya sudah disiplin di rumah, tapi kan sudah tinggal setengahnya gitu ya Pak. Nah kalau sekarang itu di masa pandemi kayaknya semua terbuka nih ya, masalah konflik. Jadi kekerasan juga semakin meningkat, terus juga pertengkaran suami istri juga semakin meningkat mungkin ya Pak. Ya, jadi penting sekali nih apa yang sudah Karena dilakukan. memang itu tadi Mbak, ada perubahan bukan hanya lokasi di mana anak akhirnya dari sekolah harus di rumah, tetapi karena situasi yang tidak kondusif tadi. Apakah itu dukungan infrastruktur di mana
fasilitas yang harusnya disediakan untuk anak ketika mereka harus belajar dari rumah itu tidak tersedia, atau memang karena orang tua belum punya keterampilan untuk mendisiplin anak dalam proses ketika mereka harus belajar dari rumah. Betul. Dan ini penyesuaian ini ternyata tidak gampang karena tidak semua orang tua punya pengetahuan dan keterampilan, sementara tekanan orang tua untuk tetap bekerja, menafkahi, mencukupi kebutuhan keluarga juga tetap tinggi. Ya. Akhirnya yaitu tadi berbagai kepentingan masuk di dalam keluarga. Ya. Apalagi kalau rumahnya itu sangat sempit sekali, Iya. di situ nggak ada ruang Betul. yang cukup, dan akhirnya kadang menjadi konflik ataupun masalah-masalah kekerasan Iya. terhadap anak di situ. Betul, betul. Ya, saya melihat kendala-kendala ini kalau di kota besar mungkin mudah akses internet, terus juga anak-anak mungkin banyak yang sudah punya peralatan sekolah online gitu ya kan. Tapi bahkan saya pun mengalami kayak anak-anak itu harus bergantian gadget gitu karena ada masalah gitu, jadi harus gantian gadget gitu kan, sementara ada 2 anak di rumah yang harus sekolah online. Terus belum lagi tiba-tiba wifi mati atau nggak punya kuota gitu, itu pasti akan membuat stres orang tua dan efeknya melakukan kekerasan itu sih Pak gitu ya kan. Kayak teriak gitu misalnya, jangan berisik, jangan apa gitu ya Pak. Oke, nih saya rasa Mama dan Papa yang sudah bergabung di Zoom juga mengalami hal yang sama kurang lebih ya gitu. Tidak ada satu rumah pun yang kayaknya mulus-mulus aja selama hampir 2 tahun ini melaksanakan disiplin kepada anak di rumah yang terkait dengan kegiatan mereka di rumah saja. Misalnya, ini rebutan tempat aja itu bisa jadi masalah besar gitu. Padahal kita sudah berusaha untuk membagi tempat misalnya di rumah. Nah, poin-poin yang tadi sudah menjadi pembuka acara kita, yang saya yakin sekali orang tua juga, semua orang tua nih mau di Jakarta, mau di Bandung, Surabaya, atau dimanapun di seluruh Indonesia ini mengalami hal yang sama, karena peraturannya memang masih sekolah online, masih kerja dari dari rumah gitu. Terus juga tekanan ekonomi itu dihadapi oleh apapun profesinya. Terus juga tekanan kesehatan, tuntutan untuk menjaga kesehatan dengan lebih itu juga dialami oleh semua orang. Nah, pagi ini Pak Anil mau memaparkan presentasi ya Pak? Ya. Ya, mungkin bisa diceritakan secara singkat apa saja nanti yang akan dibahas di materi presentasi Pak Anil nanti. Ya, saya ingin berbagi kepada Mama Papa semuanya tentang apa sih sebetulnya yang ada di sekitaran konteks ketika kita berbicara tentang kedisiplinan. Apakah kedisiplinan itu hanya merefer kepada apa yang disebut dengan aturan, tetapi sebetulnya lebih daripada itu. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat bahwa proses pendisiplinan itu dilakukan dengan dasar-dasar apa. Karena ketika dasar-dasar itu tidak ada, termasuk pemahaman tentang definisinya, pengertiannya, dan bagaimana memahami tahapan perkembangan psikologi anak dalam proses pendisiplinan itu. Dan ketika kita memahaminya, tentunya kita akan tahu pada porsinya seberapa Mbak. Jadi kita bisa mengetahui anak usia antara 0 sampai 2 tahun, lalu anak 3 sampai 5 tahun, lalu anak sampai usia 7 tahun sampai seterusnya. Dengan perkembangan-perkembangan itu akan membuat kita mengetahui bentuk-bentuk pendisiplinan seperti apa yang sesuai dengan tahapan usia mereka. Dan itu yang mungkin akan bisa paham banget sih Pak gitu. Kita bicara soal disiplin kepada anak balita tentu beda dengan anak SD ya Pak. Tentu beda sekali. Ya. Oke. Nah, sekarang kayaknya saya juga perlu banget mendengarkan apa materi Pak Anil nih. Silahkan Pak Anil. Oke, terima kasih.
Iya, Mama Papa semuanya, kita perlu memahami tentang disiplin tanpa kekerasan. Mungkin kita perlu melihat dulu tentang konteksnya ya. Next bisa ditampilkan untuk. Jadi kalau kita bicara tentang masalah kedisiplinan anak, itu sebetulnya kita perlu melihat bahwa setiap anak itu ada dalam konteks di mana mereka memang akan harus didisiplin. Dalam konteks itu, karena apa? Kalau tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, masalah ketidakdisiplinan itu biasanya dipicu oleh berbagai macam faktor yang terjadi. Misalkan kebutuhan atau keinginan yang tidak dipenuhi. Jadi bagi anak-anak yang selalu keinginannya dipenuhi, sementara sumber daya dari orang tua untuk memenuhi itu juga terbatas, kadangkala itu menimbulkan masalah sekali, ya. Dan anak tidak tahu bagaimana hal-hal yang harus dilakukan. Dan ini perlu aturan-aturan tertentu yang dibuat agar kesewenangan tingkah laku anak itu tidak terjadi. Next. Nah, untuk pengertian istilah disiplin sendiri, Mama Papa semuanya, disiplin ini sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Latin, yaitu untuk murid ya. Kadang-kadang ini yang banyak yang tidak dipahami bahwa seolah-olah mendisiplin itu merefer kepada suatu tindakan yang dilakukan dengan ancaman atau kekerasan. Padahal dari definisinya mendisiplin itu berarti berhubungan dengan status kondisi mereka sebagai murid. Nah, murid sendiri adalah bahwa mereka harus memberikan, orang tua harus memberikan seperti pengajaran, mendidik, melatih, lalu juga berhubungan dengan latihan secara watak ataupun karakter mereka, dan juga dengan segala perbuatan mereka untuk mentaati segala tata tertib itu. Next. Proses latihan dan belajar itu, Papa Mama, kita perlu melihat bahwa disiplin itu sebagai proses dari latihan atau belajar yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pengembangan. Nah, disiplin sendiri adalah suatu pembelajaran agar anak bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan tata tertib yang ada. Namun untuk anak, karena kita harus menghargai partisipasi anak, maka waktu membuat tata tertib di rumah dengan anak itu harus ada kesepakatan dengan anak ketika anak sudah bisa diajak berkomunikasi. Misalkan contoh, pada waktu kita mau melatih anak, ya, waktu anak saya masih sekitar berusia 3-5 tahun, itu kalau dia bermain, sukanya permainannya, mainan-mainan itu dimasukkan di kotak. Habis itu, setelah itu ketika dia mau bermain, semua mainannya dikeluarkan dengan semuanya. Dan akibatnya mainannya nggak ada yang utuh. Yang kepalanya lepaslah, tangannya lepaslah, dan rusak semuanya. Nggak bisa dipakai lagi. Nah, saya sebagai orang tua mencoba untuk membuat tata tertib dan peraturan dengan anak saya. Yuk, kalau main, ambil satu-satu. Mainan yang sudah dipakai, ditata lagi. Dan itu memang membutuhkan satu kesepakatan dengan anak, karena dengan demikian mereka melihat bahwa aturan itu tidak hanya dari orang tua untuk anak. Ya, kalau aturan orang tua dari orang tua ke anak itu kan sifatnya seperti ada ya saya sebut relasi kuasa yang tidak seimbang. Ini orang tua yang bikin aturan, kamu ikut saja. Nah, kita perintahkan kepada anak dengan cara seperti itu. Padahal kalau disiplin ini sebetulnya adalah kita kan melatih ya, bukan hanya melatih supaya bisa tertib, teratur, tetapi juga melatih supaya bisa wataknya, karakternya, batinnya, itu maksudnya perbuatannya bisa ada ketertiban, keteraturan, dan dia bisa mengikuti itu dengan happy. Jadi untuk apa sih kita buat peraturan yang terlalu ketat di rumah, lalu anak nggak dilibatkan, lalu anak nggak happy mengikuti aturan itu. Jadi kan kayak penjara, rumah menjadi bukan tempat yang menyenangkan bagi anak, bisa saja rumah menjadi semacam penjara bagi anak. Kalau aturan-aturan yang dibuat secara
tidak melibatkan anak di dalam membuat peraturan-peraturan itu di rumah, begitu Mbak. Jadi aturan yang satu arah itu juga Iya. tidak terlalu baik ya. Aturan yang satu arah itu cenderung akan membuat anak patuh, tetapi dia di belakang orang tua menyimpan rasa semacam entah ketidakterimaan atau hanya nurut kalau orang tua ada. Nanti kalau orang tua nggak ada, kayak dulu kita waktu sekolah, waktu gurunya ada, waduh kita diem Disiplin, semuanya. baik, Tapi gitu waktu ya. gurunya nggak ada, Wah. hore, bebas gitu ya. Jadi itu menimbulkan menurut saya mental anak yang hanya patuh ketika orang Ya. tua ada. Berarti dalam penerapan disiplin positif ini ada baiknya orang tua juga melakukan komunikasi sejak awal dengan anak, bahkan dari berkomunikasi tentang bagaimana membuat aturan di dalam rumah itu ya Pak. Betul. Jadi Ya. komunikasi antara anak dan orang tua itu dilakukan ketika anak sudah bisa memahami bahwa aturan itu dibuat bukan untuk membuat dia merasa kesulitan untuk bergerak, Ya. bermain. Ya. Tapi sebetulnya aturan itu dibuat untuk supaya ini, kalau seperti tadi yang pengalaman saya, aturan itu saya buat supaya kalau dia bermain, mainannya tetap bisa bagus. Jadi kita sediakan lemari, mainan itu ditata, jadi kalau waktu mau main, ambil mana mainan yang kamu suka, habis selesai, kembaliin lagi ke tempatnya. Ya. Sehingga mainan itu bisa, dan ini Mbak Sandra ya, sampai anak saya hampir SMP atau SMA, mainannya itu masih tertata rapi bagus gitu. Ya. Masih tertata rapi bagus, kita siapkan lemari untuk itu. Jadi ini hal yang saya kira dihadapi para mama papa, khususnya ketika anak bermain dengan mainan ini kadang sudah nggak tahu bentuknya kayak apa itu ya. Sudah nggak bisa dipakai Betul. lagi, dan orang tua akhirnya keluar uang lagi untuk beli mainan Untuk baru. beli yang baru, beli yang baru, baru. begitu. Ya. Seperti Nah, itu. ini menarik. Jadi kalau penerapan disiplin sejak dini itu jangan berpikir seperti kita disiplin militer atau disiplin di sekolah gitu ya, yang ada aturan jam masuk, jam pelajaran, buku yang dibawa apa segala macam. Tapi disiplin untuk anak-anak usia dini, bahkan sejak bayi, kayaknya kita sudah bisa menerapkan disiplin. Tapi dikomunikasikan, misalnya sudah memberitahu anak, ini jam mandi. Kalau bayi ya Pak, saya ingat waktu saya anak-anak saya bayi gitu ya, wah sudah jam 8 nih waktunya mandi gitu, terus saya bawa dia untuk mandi, padahal bayi kan belum bisa ngomong ya, belum bisa berkomunikasi, tapi dengan cara seperti itu saya rasa dia sudah memahami soal waktu misalnya. Kemudian disiplin soal mainan tadi yang sederhana itu ya. Penerapan disiplin ada baiknya kalau orang tua juga memberitahu anak apa tujuan dari sikap disiplin itu. Mungkin begitu ya Pak? Iya, betul Pak Sandra. Jadi ketika kita tadi membuat peraturan, itu harus disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan anak. Mungkin bisa next lihat ya di presentasi yang saya siapkan, next. Jadi di situ ketika kita melihat disiplin, kembali lagi ya, relasi antara orang tua dan anak itu harus diterapkan, bukan antara relasi atasan dan bawahan. Itu yang pertama. Karena dengan menerapkan mama papa ini di rumah ini adalah bosmu. Kamu harus tunduk sama mama papa. Kamu bawahan di sini. Sebetulnya dengan mengatakan gitu, secara tidak langsung kita tidak menempatkan anak pada posisi di mana dia bisa terlibat membuat peraturan di rumah. Jadi itu sebetulnya relasi yang menurut saya tidak seimbang. Ya. Nah, kalau anak masih balita, apakah mereka bisa diajak ngomong? Bisa. Bisa. Ya. Bahkan anak yang di dalam kandungan pun, itu kita bisa berkomunikasi kok. Ini waktunya istirahat ya, yuk bobo gitu ya. Ayo berdoa dulu dan sebagainya. Jadi komunikasi itu sebetulnya bukan hanya verbal, tetapi adalah sebuah ikatan batin antara anak dan orang tua. Dan itu sebetulnya ini dalam psikomotorik anak ya Mbak Sandra. Kalau kita melihat anak dengan tatapan mata, dengan gerakan, dengan senyum, tawa, dan sebagai ekspresi emosi, itu juga akan membuat anak memiliki
komunikasi yang bagus dengan orang tua. Betul. Itu nanti mempengaruhi di tahap perkembangan berikutnya. Ya. Nah, dalam disiplin yang tadi saya sebutkan, itu sebetulnya berasal dari kata, kalau tadi ada kata Latin, yang kita paling dekat itu dengan bahasa Inggris ya disciple, yaitu murid. Yang berarti adalah latihan. Ada proses melatih. Nah, namanya kalau orang latihan, itu berarti dari tahapan yang paling sederhana, itu sampai dia tahapan advance. Dia bisa lakukan sendiri. Yang pertama mungkin kita lakukan, kita kasih contoh. Kita kasih contoh, cara mandi itu begini, cara sikat gigi itu begini. Ya. Lalu setelah itu kita ajak bareng-barengan. Ayo, seperti dipraktekkan, ada praktek itu. Ayo lakukan bersama, gitu ya, dengan contoh, Lah, berikutnya pada tahap di mana dia bisa melakukan sendiri secara mandiri ketika dibangun kebiasaan dan karakter untuk pertama dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kita kalau lihat ya Mbak ya, kadang banyak sekali disiplin ini tidak diarahkan pada karakter. Jadi hanya isinya itu adalah list segala daftar kegiatan. Kadang saya lihat ada orang tua, ayo tuliskan semua kegiatanmu dalam sehari dan kamu taruh di kamarmu gitu ya. Jadwal harian jadwal gitu harian. ya Pak. Jadwal harian itu bagus karena itu menciptakan keteraturan. Tapi kalau itu tidak diajari, kamu teratur untuk apa sih? Itu akan membuat dia hanya menjadi anak yang kayak nurut tetapi mekanis gitu ya. Jadi seperti tanpa tahu tujuannya apa. Tanpa tujuannya apa. Jadi ini harus jadi peraturan, itu harus diikuti dengan pemahaman. Pemahaman. Dan pemahaman itu hanya bisa dipahami oleh anak ketika dia tahu mengapa aturan itu diciptakan dan dengan tujuan apa dibuat. Ya. Misalkan kalau sekarang sekolah online ya, apakah perlu mandi dulu sebelum ngikutin kegiatan belajar di rumah? Perlu dong. Perlu. Karena dengan demikian kita akan menjadikan suasana di rumah itu sebetulnya sedang kita lakukan itu untuk siap untuk belajar. Siap gitu ya. Ada kesiapan mental untuk ini sedang belajar gitu ya. Konsentrasi saya ya mindfulness ada di situ. Hadir utuh, sadar penuh. Saya di situ lagi mengikuti pelajaran. Saya ada saya ngerjakan itu. Gitu. Jadi dia tidak terdistrak dengan hal-hal yang lain, dan itu penting untuk nanti tahap perkembangan anak berikutnya gitu. Ya, betul. Nah, itu tadi kalau disiplin ini murid yang berarti melatih atau mengajar mereka untuk menghasilkan karakter yang baik. Minta maaf. Mungkin di situ Mbak, next ini ada bagian yang di bawahnya. Next Mbak. Nah, disiplin di sini kan sebetulnya kan adalah mengajar atau menghasilkan karakter dan pola perilaku tertentu. Tidak semua model disiplin itu bisa kita terapkan untuk semua. Nah, sifatnya kalau yang umum misalkan gini, setiap anak menerima pemberian dari orang lain atau siapapun harus dia belajar mengatakan ucapan terima kasih. Nah, itu sebagai dasar bahwa dia tahu bahwa ketika dia berelasi dengan orang, dia tahu say thank you kepada orang lain, dan itu apresiasi terhadap orang. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan membuat orang lain menjadi kecewa dengan dia harus mengatakan minta maaf. Nah, dasar-dasar secara umum itu sebetulnya membentuk karakter anak akan berlaku sepanjang hidupnya, mulai dari sejak awal kehidupannya. Lalu bagaimana kalau dia merasakan senang, dia bisa mengungkapkan apresiasi kesenangannya, dan itu akan membuat dia menjadi orang yang kaya secara emosi, dan nanti dia akan menjadi orang yang juga bisa menghargai emosi orang lain pada waktu dia berinteraksi dengan siapapun setelah dia beranjak dewasa begitu, Mbak. Wow. Nggak nyangka kan Mama semua kalau ternyata disiplin itu membuka banyak hal, membuka banyak jalan. Tidak hanya taat sama peraturan, itu cuma salah satu ya Pak? Ya, salah satu saja. Itu hanya salah satu saja. Ternyata di balik itu banyak hal yang bisa diajarkan melalui sebuah tindakan disiplin yang menghargai orang,
terus juga mengerti emosi ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, satu hal Mbak, disiplin itu artinya salah satunya belajar, murid yang belajar. Kalau belajar itu kan artinya harus rutin ya, nggak bisa sekali dibilang kamu makan jam 12, apa manfaatnya? Ya kalau nggak makan jam 12 nanti kamu pingsan misalnya ya. Eh, tapi harus diulang-ulang dan harus menjadi kebiasaan kalau di rumah ya, dilatih setiap hari. Nah, dalam hal ini, bagaimana orang tua juga bisa disiplin terhadap dirinya sendiri sebelum dia mendisiplinkan anak? Karena saya rasa masalah contoh tadi itu ya Pak, kadang-kadang orang tua justru mencontohkan, dia menyuruh anak disiplin, tapi dia tidak mencontohkan disiplin. Ya, itu sangat penting ya, mama papa semuanya perlu memahami bahwa ketika kita membuat semacam aturan di rumah, siapa yang ownership terhadap peraturan itu? Sebetulnya semua, jadi termasuk orang tua juga, jadi tidak bisa peraturan hanya berlaku di sini untuk anak. Nah, orang tua tidak. Ya. Itu akan menimbulkan semacam Gap gitu ya. gap, dan anak akan bilang gini, ini mama suruh aku belajar. Ih, mama Mandi nonton deh Pak, gitu. Sekarang ini mandi, ya kan orang ya. tua kerja, mandi dulu nggak? Iya. Iya. Kadang itu yang dilihat anak. Jadi karena anak itu lebih melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Betul. Jadi kalau kita mengatakan 1000 kata sama kita melakukan satu tindakan, itu lebih kuat satu tindakan ya, yang diingat anak dan ditiru ya, yang masuk ditiru ke kepala anak ya. Karena anak itu akan menjadikan orang tuanya itu sebagai role model. Betul. Dia sebagai contoh. Jadi dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya, oh caranya seperti ini ya, gitu ya. Itu yang akan dilihat anak. Ya, mungkin prinsip-prinsip itu juga ada di bagian apa yang saya presentasikan. Next, berikutnya. Next. Ya, dasar-dasar kedisiplinan ini sebetulnya harus ditentukan perilaku spesifik yang akan diubah. Misalkan anak tidak melakukan tugasnya. Kalau tadi ada mungkin ada yang mama papa berpikir, kalau anak balita bagaimana ya? Untuk perilaku spesifik yang akan diubah untuk anak balita itu juga sudah bisa dilakukan. Ya. Misalkan kita menyampaikan sesuatu yang kita memang harus kerjakan. Jadi jam makan itu misalkan. Nah, di jam makan itu ketika anak tidak bisa, ada ya anak yang dulu yang saya perhatikan itu, anak itu bisa makan itu kalau dia harus lihat pemandangan di luar. Jadi harus dibawa keluar dulu Mbak, jalan-jalan dulu Mbak, sambil disuapin. Ya. Nggak apa-apa itu pada tahap usia perkembangan tertentu. Nah, tapi nanti kalau sampai dewasa dia disuapin dan dia harus jalan-jalan, kan jadi repot Mbak. Atau jadi nggak betah makan di rumah Pak. Iya, itu bisa juga. Maunya makan di luar terus boros ya Pak. Dan itu juga bisa dilatihkan kepada anak balita. Ya. Makan itu duduk bareng bersama keluarga, ada piring, ada sendok, ada garpu, dengan ukuran anak balita dia. juga tentunya dibuat senyaman mungkin. Lalu makannya bagaimana? Jadi di situ orang tua memberikan latihannya, mencontohkannya, ya. Dan kalau ada anak buat kesalahan, katakan dengan tepat apa yang harus dilakukan orang tua untuk anak lakukan. Jadi jangan, misalkan makan jangan sampai kedengaran bunyi gitu ya. Kalau dulu kan kita makan itu kan nggak boleh sampai bunyi gitu ya. Katanya nggak boleh gitu itu. Tapi nggak boleh kenapa gitu ya kan? Ini nggak boleh kenapa? Oh itu ada mitos-mitos yang dibicarain. Ya, kita lebih baik ngomong nanti kalau makan terlalu cepat, nanti makanan yang kita makan ini bisa membawa kita tersedak atau apa gitu, atau makan sambil ngomong dan sebagainya. Jadi ketika kita menyampaikan hal yang tepat kepada anak dari apa yang memang harus diubah, di situ akan membuat anak tahu. Lalu ketika anak membuat sesuatu hal yang baik,
diberikan apresiasi. Jadi ya. banyak orang tua itu yang miskin apresiasi. Betul. Jadi betul. misalkan anaknya ujian dapat nilai 85 gitu ya dari grade 100. Lalu dia bilang, "Ah, kamu dapat 85." Ya. Ya. Itu apa itu? Gitu. Tapi nggak lihat prosesnya dia dapat 85 itu sampai dia kesulitan. Dan jadi saya kira harus diapresiasi anak itu, dia apa yang dia lakukan sekecil apapun diapresiasi. Dan kalau dia sudah melakukan apa yang sudah disepakati sebagai aturan, itu harus diapresiasi. Ya. Apresiasi nggak harus berupa hadiah, Mbak, seperti membelikan sesuatu, tapi Ya, bisa lewat kamu kata-kata. sudah melakukan hal yang baik. Ih, anak mama keren ya. Nah, itu jempol aja udah itu happy ibarat bahan bakar bagi emosinya, Mbak. Dia seperti semangat gitu, Mbak. Ya, dari sama seperti kayak zaman sosial media sekarang ya Pak, kalau kita posting ada yang love itu kayaknya happy banget ya kan. Nah anak-anak juga gitu ya, Ya. nggak perlu dikasih hadiah tiap dia melakukan suatu kebaikan, tapi cukup jempol, senyum, peluk Ya. itu sudah itu bikin sudah anak bahagia. bahasa cinta yang akan membuat dia itu semangat. Ya, dengan mengatakan anak mama keren, sudah lakuin tugasnya dengan oke. Ayo besok diulang lagi ya, itu lebih baik lagi. Oke, gitu ya. Jadi ketika anak diakui, diapresiasi, jangan sampai mengatakan anak sudah lakuin tugasnya. Ih, itu aja. Apaan itu? Nah, waktu dibilang gitu, anak akan langsung Down ya Dia perasaannya. mentalnya akan down dan dia akan mengatakan, "Ih, ini sama aja. Lakuin yang baik sama enggak nampaknya Salah terus. enggak ada apa-apanya ini." Ya. Jadi anak bisa saja apatis atau dia cuek dengan peraturan yang akan dibuat, karena bagi dia nggak fairness ya, Mbak ya, nggak adil. Peraturan dibuat, dia diikutin, dia ngikutin peraturan, tapi setelah dia lakuin juga nggak dapat suatu reward atau Ya. pengakuan dari Ya. situ. Ya. Itu akan membuat anak juga akan merasa melakukan aturan atau disiplin atau tidak ternyata nggak ada gunanya gitu. Ya, useless gitu ya, kayak Iya. ya sudahlah gitu ya kan. Nah itu tadi poin yang sangat-sangat menarik, dan kayaknya kita sebagai orang tua masih suka salah kaprah ketika kita bikin aturan di rumah terus anak harus melakukannya. Yang pertama salahnya adalah kita juga tidak melakukannya. Ayo di sini siapa deh coba di kolom chat gitu yang nyuruh anaknya mandi sebelum sekolah tapi mandi nggak sebelum kerja. Ayo di kolom chat. Ada pengakuan dong. Namanya juga lagi webinar kan sekarang ini. Kita ngobrolnya santai loh sebenarnya Pak Iya. Anil, ya kan? Nah, terus tadi itu disiplin ternyata membuka banyak hal. Yang pertama, anak merasa dicinta. Apa sih manfaat anak merasa dicinta? Ternyata banyak banget juga ya Pak. Iya. Salah satunya adalah dia bisa lebih mengembangkan diri. Betul begitu ya Pak? Jadi anak yang diakui, diapresiasi, dia punya self esteem yang kuat. Ya. Dan orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil itu sudah dilakukan penelitian, mereka yang punya self esteem bagus, mereka akan merasa dirinya diterima dan itu akan membuat anak bertumbuh dan nanti dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, itu tadi dengan gitu doang Iya. ternyata ya kan bisa bikin anak merasa percaya diri dan sukses. Sebenarnya kalau percaya diri juga efeknya banyak banget buat kehidupan. Benar ya Pak Anil ya? Betul, dan begini Mbak Sandra, banyak anak yang mencoba untuk berdisiplin atas perintah orang tuanya, lalu dia mencoba melakukan, tetapi waktu dia mencoba, dia gagal. Lalu orang tua mengingatkan kepada anak, iya kamu gagal, soalnya dulu kamu juga nggak pernah, kamu coba, kamu juga gagal juga. Jadi orang tua malah mengingatkan kejadian masa lalu, kegagalannya, hal-hal yang buruk yang membuat anak merasa makin down. Padahal yang kalau saya lihat amati ya Mbak Sandra, sebetulnya pola pengasuhan kita itu kan ada 3 jenis ya. Pengasuhan yang otoriter, yang tadi peraturan itu pokoknya anak harus lakuin. Ya, satu arah ya. Satu arah, tapi juga ada
pengasuhan yang sangat permisif, Mbak. Jadi semua boleh. Aha. Mau makan di rumah silahkan, nggak makan di rumah ya nggak apa-apa. Belajar oke, nggak belajar juga nggak apa-apa. Mandi oke, nggak mandi juga nggak apa-apa. Nah itu rumah tanpa aturan ya. Dan itu yang akan membuat menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak yang gampang itu anak-anak yang tidak punya karakter untuk melakukan sesuatu dengan ini saya punya satu style dan nilai yang saya mau tonjolkan gitu. Itu Jadi bahaya ya Pak. dia nanti jadi anak yang ikut arus ya. Arusnya ke kanan ya dia ikut kanan ya. Dan kadang tidak punya ketetapan untuk menentukan hidupannya masa depannya. Dan itu bagi saya itu adalah warisan yang sangat membahayakan bagi anak. Pengasuhan permisif menurut saya sama bahayanya dengan pengasuhan yang otoriter. Jadi kalau kita ya harus menjadi pengasuhan yang demokratis, dan pengasuhan demokratis itu adalah memberikan tadi, mendiskusikan kepada anak ketika tahapan usia perkembangannya sudah cukup untuk diajak berbicara, dan di situ anak mengerti apa yang harus dilakukan, itu yang akan membuat anak itu bisa melakukannya dengan lebih baik, dengan lebih tepat, dan bagi saya kedisiplinan itu tidak untuk dinilai ya. Mama papa jangan kasih skor kepada anak-anak untuk kedisiplinannya, karena rumah itu akan menjadi rumah yang happy, home sweet home, kalau peraturannya itu dibuat untuk membuat happy, bukan akhirnya membuat jadi semacam tempat yang nggak nyaman begitu, Mbak. Sebenarnya peraturan di rumah juga sifatnya bisa fleksibel ya Pak, melihat kondisi dan situasi yang ada di rumah. Misalnya kalau lagi pandemi seperti ini ya peraturannya cuci tangan misalnya setelah keluar dari rumah, mandi gitu kan. Nah nanti ketika ada perubahan situasi, kita bisa melakukan juga perubahan aturan di rumah ya kan. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya anak harus diajarkan juga tentang sikap hidup yang agile, Mbak. Yang lentur, yang fleksibel, tetapi tahu mana yang memang harus dilakukan secara prinsip. Jadi kalau hal yang prinsip misalkan ya, tidak boleh mencuri, itu prinsip. Prinsip. Tetapi kalau misalkan anak bertanya kepada temannya untuk sebuah tugas dan dia melakukan itu karena ketidaktahuan, ya orang tua harus membantu. Jadi jangan menukar yang prinsip itu kepada yang tidak prinsip. Kadang yang tidak prinsip jadi aturan. Misalkan ya di rumah posisi naruh apanya, kamu harus naruh tasmu itu harus di sini. Kenapa harus di sini? Ini nggak prinsip sebetulnya naruh satu barang itu nggak prinsip, tapi itu dijadikan prinsip dan membuat akhirnya ya jadi, kalau menurut saya jadi daftar aturan yang membuat anak ini kok jadi saya nggak bebas gitu ya. Dia terlalu banyak aturan terkungkung. juga anak merasa frustasi juga nanti ya. Dan cenderung dia nanti akan melakukan perlawanan. Ya itu tadi jadi anak yang berontak gitu ya Pak. Atau di rumah kayaknya dia disiplin, nggak tahu di luarnya bagaimana ya kan. Itu yang harus kita. Mungkin prinsip-prinsip berikutnya juga next teman-teman bisa dilihat mama papa semuanya, bagaimana kita melihat bagian tentang dasar-dasar kedisiplinan itu. Ya, jadi waktu kita mau menegakkan disiplin dalam keluarga itu harus diberitahu dulu. Nah, ini orang tua memberitahu dulu. Sekarang kondisinya sulit ya, mama papa ini pekerjaannya lagi terdampak. Jadi kita harus melakukan penghematan atau penghematan di rumah. Jadi kalau habis belajar atau mau istirahat, lampu-lampu yang nggak dipakai dimatiin supaya listriknya nggak kena banyak gitu ya. Nah ini harus ada pemberitahuan dulu. Jangan sampai bilang kepada anak, ayo matikan. Kalau nggak matikan, nanti kamu yang kumatikan. Aduh, serem banget. Matiin lampunya, kalau nggak mama yang matiin atau gimana. Jadi tidak ada pemberitahuan dahulu, karena mungkin ya tadi kesulitan tekanan ekonomi di rumah membuat tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu langsung bikin aturan gitu. Lalu yang kedua, orang tua perlu memberikan teladan bagaimana cara mengerjakannya.
dan itu sampai pada tataran yang sangat praktis ya. Sampai saya begini Mbak, di rumah itu handle kamar mandi kami itu kadang gampang patah Mbak, itu karena kecil banget. Dan kadang karena anak saya itu kalau menghandlekannya itu dia tidak memegang handle pintunya baru di slot gitu ya. Jadi dia langsung pegang slotnya itu. Dan padahal itu terbuat dari seperti plastik gitu ya. Dan itu pasti patah gitu ya, patah gitu. Dan saya sampai ngajarinnya gini, ini kalau setiap bulan Papa ganti handle-nya ini sampai patah begitu, ini berapa yang harus dikeluarin gitu. Jadi kita nggak hemat. Jadi caranya begini, saya kasih contoh, pintunya ditarik dulu, baru ini slotnya dipasang sehingga nggak rusak. Jadi hal yang kecil pun harus dikasih tahu Mbak, karena generasi kita orang tua, para mama papa dengan generasi anak kita beda loh. Ya, beda kita ini beda generasi, dan setiap generasi punya cara dan style untuk merespon peraturan tadi. Ada yang sifatnya gampangkan saja, tapi ada akibat yang ditimbulkan. Nah, pada waktu kita mendisiplin itu juga memberikan kesempatan untuk anak melakukannya, dan bila gagal kita satu hal yang kita katakan, nak, enggak apa-apa, ini gagal, ini kamu belum berhasil, coba lagi. Kalau tidak, itu akan membuat anak merasa bahwa kegagalan itu akhir segalanya. Akhir-akhir ini Mbak, saya baru juga baca satu artikel, ada anak SMP ya, yang baru bunuh diri. Tanpa diketahui alasan dan penyebabnya, masih misteri sampai sekarang. Nah, itu saya menduga bahwa selain saya prihatin dengan kondisi itu kadang karena ketika anak mencoba sesuatu dan gagal, sebetulnya dia membutuhkan kesempatan untuk diberi kesempatan berikutnya. Kalau enggak, dia menganggap ya dunia mau kiamat, saya harus untuk apa saya mencoba lagi, dan dia menjadi anak yang putus asa ya. Ya putus asa. Jadi kalau kegagalan itu dianggap misalkan nilainya jelek, nanti orang tua marah, teman-teman akan ikut membuli saya. Dia pikirannya di kepalanya sudah dipenuhi itu dengan akhir ketakutan. Dunianya dia gitu dunia ya. ini kayaknya sudah mau berakhir saja begitu. Dan itu yang menyebabkan banyak anak tidak punya ruang untuk ada kan banyak istilah berani gagal kan. Lah berani gagal itu sebetulnya memberikan ruang kepada anak untuk mencoba ketika dia belum mencapai hasil yang maksimal. Dan ruang itu harus ada bagi orang tua. Kalau tidak ada ya tamatlah riwayatnya gitu ya, seolah-olah begitu Mbak. Mungkin sesederhana ini juga ya Pak, kalau dalam konteks di rumah gitu ya, beresin mainan atau makan sendiri gitu kan. Hari pertama mungkin makannya agak berantakan gitu kan. Nggak apa-apa berantakan, beresin aja dengan tenang. Kemudian besok dikasih kesempatan untuk makan lagi, dan kalau kurang berantakannya tinggal dipuji aja ya. Wah, hari ini makannya rapi, pintar adek gitu ya. Sesederhana itu loh ya Pak ya. Iya, jadi waktu saya ingat ya, waktu mendisiplin anak saya ini tidak pakai ini Mbak ya, dot ya. Jadi dia sudah saya ajarkan untuk memakai gelas waktu minum, dan mulai dari gelas yang ada ini cucunya itu ya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ada yang tumpah sedikit nggak apa-apa. Dan di sini kan dikasih kain untuk supaya dia nggak. Kadang ya belepotan waktu makan itu belepotan, waktu minum itu juga belepotan. Dan nggak apa-apa. Itu menjadi proses awal di mana dia mau mencoba sesuatu dan orang tua memberikan ruang untuk anak belajar seperti itu. Dan kalau itu terjadi hal yang belum seperti yang diharapkan orang tua, ya nggak apa-apa, kita coba untuk menjadikan itu proses anak untuk belajar. Kayaknya diulang lagi dari proses yang nomor 2 itu ya Pak. Kayak memberikan teladan bagaimana cara mengerjakannya gitu. Jadi bisa jadi kalau anak usia SD ulangan gagal misalnya, kemudian di ulangan berikutnya kita tahu jadwal ulangannya, ya sudah kita kasih tahu bagaimana cara dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, cara dia bisa menyelesaikan ulangannya. Jangan kalau udah gagal terus
ya udah kamu belajar aja, tapi kita nggak bimbing gitu ya Pak. Ya. Ya, jadi mungkin next ya, ada bagian-bagian yang mama papa mungkin perlu ini ya, saya sharingkan. Next berikutnya, tahapan-tahapan usia perkembangan yang apakah itu memang harus didisiplin atau tidak. Next berikutnya, di usia perkembangan, terus next. Ya, di sini. Jadi ketika tahap perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun, anak sebetulnya sedang belajar makan manual yang halus ya, makan yang halus. Dan di sini dia belajar juga untuk merangkak, dia belajar berjalan. Nah, waktu anak belajar merangkak, berjalan, itu sebetulnya dia sedang melatih psikomotorik kasarnya untuk dia bisa sampai nanti berdiri dan berlari. Nah, pada waktu itu kadang anak mengambil ini, Mbak, mulai mengambil barang-barang di meja dia ambil ya. Dan itu kadang kalau orang tua yang tidak memahami tahapan perkembangan anak, itu seolah-olah anak sedang mau merusak barang yang ada di rumah. Iya. Nah, mama papa ciptakan waktu anak usia segitu dan mulai belajar berjalan dan meraih apa saja yang ada di sekitarnya, kondisikan rumah juga itu adalah rumah yang agak jauh dengan aman ya, dengan barang pecah belah dan sebagainya seperti itu. Juga seperti stop kontak ya itu, karena keamanan anak itu juga penting ya, jangan sampai dia mengalami hal-hal yang membahayakan pada anak. Dan juga dalam tahapan perkembangannya dia juga mengenal cara dia berkomunikasi. Dia akan belajar 1-2 kata yang dia sampaikan. Dan juga dia akan melihat objek yang ada di dekatnya. Nah, di sini apakah peraturan atau disiplin perlu dilakukan? Saya kira semakin rendah usianya, semakin misalkan 0 sampai 2 tahun, pendisiplinan saya kira belum terlalu diperlukan. Ya, belum terlalu diperlukan. Tetapi yang lebih adalah pembiasaan yang baik, membuat pembiasaan yang baik. Lalu juga dia misalkan kalau dia belum mau berbagi mainan dengan temannya, menjadi sangat egois begitu ya. Nah, perilaku seperti ini tidak harus langsung orang tua menganggap wah ini anak ini bahaya, ini harus didisiplin ya, karena ini tahapan usia perkembangannya seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa ketika dia belum mau berbagi ya, dia sedang pada tahapan di mana dia sedang pada fase memang dia sedang menjadi orang yang self-centris, dia mau ini untuk aku semuanya. Ya, kalau dia belum mau berbagi. Dan ya itu dipahami, bukan untuk didisiplin gitu ya. Bukan untuk didisiplin, hanya diarahkan dan dikasih tahu gitu. Next. Jadi, berikutnya mungkin gini ya Pak, soal yang tadi itu bahasanya yang dibedakan ya, bahasa yang untuk mendisiplinkan dan bahasa yang untuk mengarahkan gitu ya. Oke. Jadi tidak selalu proses pendisiplinan ini dengan bahasa yang aturan ya, Papa Mama. Jadi bahasanya adalah bahasa yang sifatnya adalah tadi pemahaman bahwa ketika dia belum mau berbagi, lalu ada temannya yang ingin mencoba mainannya juga, bisa dikatakan yuk bermain bersama ya gitu ya. Jadi tidak dalam aturan tetapi dalam pemahaman, diajak, dicontohkan dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk tahapan perkembangan berikutnya Mbak, di usia sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Balita ya Pak. Ya, itu masuk kategori 3 sampai 5 tahun. Juga ini Mbak, anak usia 5 sampai 6 tahun dia kadang memegang alat kelaminnya. Nah, kadang orang tua bilang, oh ini nggak boleh gitu ya. Jadi sebetulnya dia sedang mengeksplor dan mengenali bagian-bagian tubuhnya. Dan di situ orang tua kan sebetulnya ada orang tua yang langsung memukul tangan anaknya, ini nggak boleh gitu ya. Dan itu sebetulnya dalam tahapan perkembangan anak dia sedang masuk fase itu. Justru itu menjadi sarana bagi orang tua untuk memberitahu misalkan ini laki-laki tandanya seperti ini, kamu perempuan tandanya seperti ini. Jadi mungkin bisa mulai berbicara tentang pintu masuk untuk bicara tentang pendidikan seks. Paling nggak mengenali bagian-bagian tubuhnya begitu. Ini penting sekali mengajarkan anak
pendidikan seks sejak dini, karena sekarang itu juga banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual pada anak ya. Betul. Dan salah satu pintu masuk kekerasan seksual itu adalah karena anak tidak tahu bahwa hal-hal yang diterimanya itu tidak layak untuk anak-anak. Nah, itu kemudian juga jadi apa ya? Orang pelakunya itu juga membalut kekerasan seksual itu dalam bentuk kata-kata ini disiplin, kamu begini supaya dapat nilai bagus misalnya, kamu gini karena, nah akarnya itu, dasarnya itu adalah disiplin yang baik itu. Tahu nggak anak-anak apa dasarnya disiplin yang baik? Bukan begitu ya Pak? Iya, jadi Mbak Sandra itu yang kalau mengenalkan anak pada dirinya, pada bagian-bagian tubuhnya, itu sebetulnya ada bagian nanti kalau sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak, bagian mana tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dan itu harus dikasih tahu karena untuk mencegah kekerasan seksual kepada anak, itu anak harus dipahamkan anggota-anggota tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dan itu yang akhirnya dia bisa mengenali dan melindungi dirinya dari seperti Kekerasan sekarang ini itu. kejadian Ya. banyak sekali kekerasan seksual kepada anak. Dan itu kadang dilakukan dengan bahasa-bahasa komunikasi pembenaran, Mbak. Dan ini yang membuat anak kadang tidak tahu. Karena tadi dia juga tidak Tidak diajari sejak dini, diajari bagaimana melindungi dirinya Ya, dari hal-hal yang membahayakan Ya. dirinya. Ya. Nah, kekerasan terhadap anak sendiri, Mbak, kalau dalam pendisiplinan itu, anak harus dihindarkan dari disiplin yang mengakibatkan kekerasan kepada anak. Jadi disiplin yang menggunakan, misalkan anak disuruh berdiri berapa jam di kamar mandi. Nah, itu sebetulnya bukan disiplin, itu sebetulnya adalah hukuman kekerasan. Atau anak saya pernah lihat, saya lagi jalan, ada anak yang dihukum orang tuanya ditaruh di luar, Mbak. Itu anaknya masih sekitar 5 tahun, dia nangis. Lah saya Nggak lihat boleh kan, masuk rumah. nggak boleh masuk rumah. Jadi dia bilang gini, kamu nakal, dikeluarin dari rumah, dikunci dari dalam, anaknya teriak-teriak nangis di luar. Dan pada waktu itu saya pikir, wah kasihan anak ini. Saya datangin kan, lalu orang tuanya malah bilang gini, jangan dibantu, ini dia nakal gitu ya. Waduh, ini kalau seperti ini masuk ke dalam kategori bukan disiplin positif, Tapi itu kekerasan. hukuman kekerasan itu hukuman kekerasan itu. Jadi salah dan ya. bisa menimbulkan trauma, Mbak. Ya, ya. Itu akan menjadikan anak trauma dan bisa mengingat kejadian peristiwa itu mungkin sepanjang hidupnya kalau dia tidak mendapatkan semacam pemulihan atau konseling. Bisa jadi dia akan takut dengan ruangan yang terkunci gitu, seperti dia mengalami trauma-trauma seperti itu. Atau dia akan menjadi anak, dia kan saya dengar itu dia nangis terus ya, dan orang tuanya seperti nggak peduli. Jadi dia nangis mungkin sudah berapa lama gitu itu, jadi dia nangis sampai suaranya mungkin habis gitu. Jadi syukurin gitu, seperti ada kata-kata kapok kamu gitu ya, rasain lu gitu ya. Jadi ini kok cara seperti ini ya, cara-cara seperti ini mama papa jangan dilakukan karena apa? Ini akan menimbulkan trauma kepada anak. Anak akan trauma dan itu akan membekas dalam kehidupannya dan akan menjadi memori yang menduka citakan hati anak. Nah, ini akan menggoreskan luka masa lalu yang bisa saja cukup panjang dan berdampak untuk kehidupan. Istilahnya luka batin ya Pak, untuk tidak baik untuk mental kita ke depannya. Nanti dia kalau jadi mama papa dia bisa saja balas nanti kalau mama punya papa, anak, anaknya punya juga anak, ditaruh di rumah. jadi kayak lingkaran kekerasan itu, Mbak. Gitu. Ini bisa dilanjutkan nih Pak Anil. Di tahap yang agak lebih tinggi di situ memang anak mulai bermain secara kooperatif dan imajinatif. Nah, kadang anak ini suka nggak tidur gitu, Mbak. Lalu dia membayangkan jadi mungkin Spider-Man, dia membayangkan jadi nggak tidur, Superman, takut dia nggak monster, tidur. Pak. Ya. Kadang dia ngomong-ngomong sendiri gitu. Saya perhatikan pada anak usia-usia tertentu dia membayangkan dirinya punya imajinasi
kayak jadi Superman atau apa ya superhero lainnya gitu. Dan sebetulnya dalam kondisi ini, tahapan ini anak sedang melakukan apa yang disebut dengan tahapan berimajinasi. Ya. Lalu dia bisa menggunakan kemampuan motorik halus dan kasarnya dalam permainan sosial. Nah, permainan sosial nggak tahu kalau sekarang ini anak-anak kan semuanya menggunakan gadget ya permainannya. Relasi sosial dengan temannya kadang bisa terbatas, kecuali kalau game itu dilakukan secara barengan gitu, Ya, Mbak. mabar istilahnya. Ada relasi yang baik dengan temannya, jadi ketawa ya ketawa bareng Ya. gitu, ada interaksi sosial gitu. Dan pada tahapan ini bisa dilakukan. Kalau enggak, Mbak, ini tahapan ini dilewati, kadang anak menjadi kurang pergaulan, Mbak. Dia antisosial. Jadi dia lebih asik dengan dunianya sendiri dan kadang dia tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Dan itu repot sih untuk masa depan ya. Bagaimana coba anak kita nggak bisa bergaul, kemudian ya repot lah ya. Manusia gitu harus bersosialisasi, namanya juga makhluk sosial ya Pak. Mungkin ada di bawahnya juga next ada bagian yang jadi penanaman ini kalau semakin tahap usianya berkembang, maka orang tua juga harus menjelaskan tadi ya, sudah ada tujuannya pendisiplinan apa, alasannya, caranya, dan hasilnya, Mbak. Tujuannya ini peraturan disiplin ini kita buat tujuannya supaya kita semuanya bisa baik gitu ya. Lalu alasannya, caranya juga harus diberitahu sampai kepada hasilnya. Karena hasilnya kalau kita melakukan ini hasilnya apa begitu ya. Nah, bagian apa yang perlu disiplin dalam diri anak? Ada beberapa bagian. Next, mungkin di situ Mama Papa bisa. Jadi next berikutnya hal-hal yang ya bidang kegiatan yang perlu pelatihan kedisiplinan adalah pola hidup yang balancing life. Jadi seimbang, Mbak. Jadi kapan waktu tidur, kapan waktu makan, kapan waktu belajar, kapan waktu ibadah, kapan harus bercengkrama, berdiskusi apa bersama dengan keluarga itu secara balance ya. Lalu penggunaan gadget ya, penggunaan gadget sosial, media sosial itu juga harus dibatasi, termasuk misalkan waktu memberikan komentar, Mbak. Ini jangan jadi netizen julid ya. Jadi waktu memberi komentar itu juga harus hati-hati karena kita ada undang-undang ITE ya. Jadi ketika menyebutkan unsur sara, kebencian ya, itu juga harus cukup hati-hati, anak-anak harus diberitahu tentang hal-hal yang perlu didisiplin di sini. Dan juga adalah aturan kalau sudah anak mulai tertarik dengan lawan jenis, berpacaran. Ya, jadi mulai lirik-lirik gitu, Mbak, mulai ada ini kok temanku cantik, lalu ya apa dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, saya kira itu juga harus ada kedisiplinan juga di situ yang bidang ini mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Misalkan apa yang harus dilakukan. Lalu kehidupan rohani, ibadah itu juga perlu karena itu membangun spiritualitas anak. Lalu mengurus diri sendiri, mandi, berpakaian, dan sebagainya, termasuk merawat diri. Merawat diri itu kadang ada anak-anak yang nggak peduli dengan rambutnya, kukunya, giginya, atau apa saja dengan tubuhnya, dia nggak peduli gitu, Mbak. Dan itu akan membuat dia tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu yang akan mempengaruhi dalam hidupnya kelak. Lalu belajar, persiapan ujian, itu juga harus masuk dalam kategori pelatihan kedisiplinan itu. Dan membantu mengurus kebersihan rumah atau lingkungan, menjaga lingkungan di rumahnya kalau dia diberikan tugas. Kadang asisten rumah tangga kan nggak ada, Mbak. Jadi anak memang perlu dilibatkan dalam, misalkan membersihkan ruangannya sendiri atau kamar tidurnya sendiri seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu Mbak Sandra dari apa yang intinya pada komunikasi tentang kedisiplinan ini, jangan menjadikan ini top down tetapi jadikan ini sebagai ruang berkomunikasi sehingga aturan-aturan yang dibuat
itu tidak sama sekali untuk membuat anak unhappy di rumah, tetapi justru dia bertumbuh karakternya, kedisiplinannya, dengan tahu bahwa dia lakukan itu dengan senang dan dia, oh ini mama papaku sayang sama aku, peraturan ini dibuat untuk aku supaya kebaikan bisa kita. untuk baik gitu. Aha. Itu Mbak. Ya. Wow, saya banyak belajar dan saya merasa beruntung hari ini ketemu Pak Anil, kemudian menjadi host di webinar kali ini. Dan saya rasa juga mama-mama yang sudah masuk ke ruang webinar pagi ini beruntung banget mendapatkan banyak insight dari Pak Anil. Nah, kebetulan nih Pak, kan kita nggak sendirian nih di ruang Zoom ini, ternyata banyak banget mama-mama yang juga udah dari tadi tuh pingin banget tanya gitu ya. Mbak Sandra coba gantian dong, mereka yang tanya. Nah, ada mama, kita tanya jawab ya. Kita masuk sesi tanya jawab dan sudah ada panitia yang memilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab Pak Anies lagi. Aduh, maaf ya Pak Anil. Yang bisa dijawab Pak Anil karena memang dari mereka sudah banyak sekali yang ingin mereka ketahui lebih dalam. Ada Mama Aracis atau Arakis ini ya. Aracis, ya. Mama Aracis dari Tangerang. Pertanyaannya, bagaimana tips mengajarkan disiplin pada anak balita ya Pak? Nah, terus yang pertanyaan kedua, apakah ada tips dan trik olah emosi bagi orang tua saat anak tidak disiplin? Ini kejadian banget nih, akhirnya kita ngomel ya agar disiplin kembali. Silakan Pak Anil. Ya, yang pertama untuk anak balita, proses disiplinnya sekali lagi harus disesuaikan dengan tahapan usia perkembangannya. Misalkan anak harus pipis di mana, ya. Nah, kadang itu anak seusia, kadang ada anak yang seusia gitu masih dia pakai pampers, ngompol dan sebagainya. Harusnya anak usia misalkan 3-5 tahun itu sudah bisa dia pergi, kita ajarin pergi ke kamar mandi ya untuk bisa buang air kecil gitu ya. Dan itu dilatih kan. Ketika sudah mulai merasakan, jadi lebih kepada kalau anak balita itu adalah kebiasaan yang dibangun, kemana dia harus ke kamar mandi, apa yang dia harus lakukan kalau terasa mau pipis, lalu juga waktu tadi permainan tadi. Jadi pada waktu mengajarkan kedisiplinan itu bukan dalam buat peraturan tertulis, karena anak segitu dia tidak bisa menerima sesuatu yang sifatnya konsep dan itu peraturan tertulis. Jadi dikomunikasikan, dicontohkan, dan juga disampaikan dengan suatu tindakan yang bisa nyata. Nah, tadi yang pertanyaan yang kedua, tadi berhubungan dengan ini ya, tips orang tua untuk bisa mengelola emosi. Lah, mama papa, kalau lagi sebel atau lagi jengkel, tolong itu dikendaliin dulu. Jangan pada waktu jengkel atau sebel ketika anak misalkan ya, dia harusnya pipis di kamar mandi, tapi dia belum nyampe kamar mandi. belum sampai kamar mandi, atau dia malah dia lihat mungkin ya taman hijau-hijau, dia pikir mau disiramin gitu dengan pipisnya katanya supaya subur gitu, yang misalkan gitu. Lah, kalau begitu ada anak, mungkin ada anak yang memang pikirannya itu agak gini Mbak, kreatif banget gitu ya. Nah, kalau dia melakukan seperti itu, mama papa itu kalau lagi marah jangan langsung kemarahannya dilampiaskan kepada anak. Memang ini kamu bandel kayak papamu ini, gitu, misalkan gitu. Apalagi bawa-bawa bapaknya ya. Ya, jadi itu yang harus dikasih tahu. Nah, ini nggak boleh begini. Ayo kembali lagi seperti kebiasaan itu loh, adik kan biasanya ke kamar mandi, ayo gitu. Jadi langsung dikoreksi pada bagian yang salah. Jadi jangan mengatakan, ini memang kamu ini nggak bisa ini memang. Jadi ketika kita nggak boleh generalisir, karena perilaku anak ketika dia balita, lalu kita sebagai orang tua mau mengarahkan pada perilaku itu saja yang kita koreksi. Tidak usah mama-mama ini bukan judgement ya. Biasanya suka mengeneralisasi dari apa yang dia lakuin. Jadi padahal kalau dia
memang kamu ini anak yang susah diatur sih, soalnya kamu ini jadi waktu melakukan begitu, Mbak Sandra, itu berarti kita mengeneralisir Iya. dan itu nggak akan memberikan efek apa-apa terhadap anak justru. Itu justru jatuhnya ke labeling ya. Iya, Jadi labeling anak dia. itu karena anak belajar, namanya belajar dan pengulangan adalah bagian dari belajar dan Betul. mengulang kata-kata yang sama, misalnya kamu bandel, kamu emang gak disiplin, itu yang tertanam di kepala anak itu ya justru iya saya bandel, iya saya gak disiplin, Iya. ya kan? Jadi kalau tips tadi yang ditanyakan Mama Arcis tadi, menurut saya kalau Anda lagi, Mama Papa lagi emosi, peluklah anak Anda ya. Jangan dipeluk saja, ini anak kok hebat banget ya, dipeluk saja. Dan kalau kita nggak bisa mengendalikan kemarahan, kalau bisa ya kita mengelola kemarahan kita. Cara yang kita bisa lakukan adalah mencari ruang dulu yang terbuka, sampai kemarahan kita ini bisa kita kendalikan, baru kita ngomong sama anak kita. Ya. Jangan pada waktu kita marah, kita langsung melakukan sesuatu kepada anak kita. Itu kalau enggak, Mbak, minimal bentak, kalau enggak cubit, bisa jadi dia teriak atau apalah sesuatu yang Ya, dilakukan. Jadi ya. Mama Papa saya kira harus belajar untuk mengendalikan emosi supaya emosinya tidak disalurkan kepada anak ketika mengalami kemarahan, karena itu adalah potensi untuk terjadinya kekerasan terhadap anak biasanya ketika orang tua tidak cakap untuk mengendalikan emosi. Ya. 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 Beberapa hari yang lalu di acara Popak ini juga ada psikolog yang bilang kemarahan itu kan emosi, munculnya dari sini ya. Ketika mau sampai sini ditahan dulu di sini, caranya ya tahan napas, benar begitu ya Pak Anil ya. Tahan napas 10 detik aja. Tarik napas dalam, nanti nggak nyampe ke sini untuk teriak gitu. Nah, mungkin itu bisa Kalau dipraktekkan juga ya. ngomel itu sebetulnya adalah cara untuk melepaskan dari kejengkelan tadi. Nah, ada juga yang ngomel, mungkin bakat jadi penyanyi rap ya, itu yang ngomel itu ya. Tapi begini, buatlah menjadi sesuatu yang bisa dikomunikasikan kepada anak. Ya. Misalkan ketika cenderung begini, Mbak, tadi kalau dia nahan nafas dan dia tarik nafas, ada proses untuk mengelola emosi Ya, dulu. Dan memberi itu saya kira waktu gitu 1 ya. sampai 1 sampai 2 aja. menit gitu ya, kita ya gitu baru kita menyadari bahwa memang Ya. tidak sepatutnya kita sebagai orang tua marah untuk sesuatu yang anak kita lakukan karena dia memang belum tahu dan lagi belajar. Kita pun juga mungkin dulu waktu jadi anak ya gitulah. Beri jeda Beri jeda. sebelum kemarahan itu keluar dalam bentuk teriakan atau ini tangan bicara ya kan, tangan ambil sapu dipukulkan ke anak, waduh. Atau itu tadi buka pintu anaknya ditaruh di luar ya Pak. Iya, ini. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua dari Mama Sylvia di Cinere. Oh, ada kasus yang mirip nih ya dengan yang dijelaskan oleh Pak Anil. Anak saya umur 33 bulan, masih suka cepat pindah mainan dari satu mainan ke mainan lain. Akibatnya ruangan jadi sangat berantakan. Sudah dicoba untuk mengarahkan, yuk bereskan dulu mainannya sebelum kita gambar, atau bereskan dulu mainannya sebelum memulai aktivitas yang lain, sambil pendampingnya mencontohkan cara merapikan. Tapi dari 10 kali percobaan mungkin hanya 2-3 kali anak saya mau ikut merapikan. Apakah ada tips untuk anak agar lebih menurut atau leading by example akan works pada akhirnya? Karena dia melihat kita merapikan terus mainannya secara konsisten, jadi membuat anak mengasosiasikan sesuatu yang benar sama dengan merapikan mainan setelah dimainkan sebelum memulai mainan yang lain. Atau kayak kalau orang tuanya nih, kalau Mama Sylvia terus yang merapikan mainan, anak jadi berpikir ya, ya udah main aja, berantakan aja, nanti Mama juga beresin gitu ya Pak. Jadi waktu Mama Sylvia
bisa melakukan 2 atau 3 kali percobaan dari 10 percobaan berhasil, itu menurut saya bagus. Bagus ya. Ya, dan bagus itu adalah tadi waktu sudah bisa dilakukan 2 atau 3 kali itu berhasil, maka anak harus dipuji tadi. Ya. Seperti ini kan bagus. Jadi pada waktu jadi mainan itu sebetulnya adalah mainan yang milik anak kan. Tetapi orang tua itu perlu juga menyampaikan begini, ini mainanmu, tetapi ini kamu harus rawat, kamu harus jaga ini supaya mainan ini tetap bisa dipakai lagi untuk berikutnya. Jadi Mama Sylvia, kalau buat tempat untuk mainan, buatlah mainan itu ditaruh sesuai dengan bentuk mainan itu. Misalkan kalau untuk mainan puzzle, ya berarti buatlah semacam kotak box di mana itu anak bisa melihat, kalau ditata seperti ini rapi, dia akan bisa melihat. Nah, kalau puzzle kan biasanya kan itu ada potongan-potongan ya. Dan itu biasanya kalau bentuk utuh akan jadinya bagus seperti ini. Ya, kalau ini hilang satu kan ini kan bolong nggak bisa dipakai. Ya, jadi kalau saya waktu anak saya karena laki-laki, mainannya itu banyak kan mainan seperti robot-robotan gitu dan mobil-mobilan, gitu ya keras-keras gitu. Nah, itu kadang rodanya lepas ya, sudah nggak karu-karuan Mbak. Jadi dia lempar begitu kan tadi yang seperti yang saya ceritakan. Jadi akhirnya yang bagus-bagus saya ambil, saya taruh di lemari di mana dia nggak bisa menjangkau. Di mana dia nggak bisa menjangkau. Jadi kalau dia mau main, dia akan bilang, Papa, aku mau main ini. Oke ya, Papa ambilin ya mainan ini, tapi nanti setelah selesai bilang sama Papa ya, Papa kembalikan lagi. Jadi ada pola komunikasi seperti itu. Jadi saran saya kepada Mama Sylvia, buat mainan itu karena anak usia 33 bulan, taruh di bagian yang dia bisa lihat tapi dia nggak bisa jangkau. Nanti kalau dia minta, Mama Sylvia kasih tahu sama anak, oke, mau main yang mana, Mama ambilin. Tapi nanti ya, kalau sudah selesai, yuk kita beresin, Mama taruh di situ lagi, biar besok bisa dipakai, begitu. Jadi itu saya kira proses yang bisa Mama Sylvia lakuin, supaya tidak Mama yang beresin, lalu anak bilang, enak ya punya mama yang beresin mainanku terus. Dan itu menurut saya ketika satu pola dibuat dan tidak berhasil, pola lain kita harus coba. Ya, diingat juga ya Pak, kalau orang tua terlalu banyak jump in atau terlibat untuk menyelesaikan masalah anak, efeknya ke masa depan itu bakalan repot ya Pak. Iya. Jadi anak tidak punya skill untuk dia mengatasi masalahnya sendiri nanti. Jadi mama papa ada waktu di mana kita harus intervensi kepada anak, tetapi ada di mana kita jangan terlalu anak mengalami kesulitan dalam satu bagian. Sifat dan karakter kita dalam pendampingan adalah membantu anak supaya bisa, bukan mengambil alih. Bukan mengambil alih. Karena kalau kita mengambil alih, kita sedang dalam tahapan perkembangan usia anak, Mbak. Itu anak dalam satu fase dia mengalami tahapan yang dimana dia ada krisis. Nah, krisis itu adalah cara dia sebetulnya naik kelas. Naik kelas untuk memahami sesuatu yang baru. Ketika orang tua ambil alih itu, nanti yang terjadi adalah dia akan mengandalkan orang tuanya, dia menjadi anak yang terlalu bergantung. Dia bukan anak yang mandiri. Bukan independen, tapi dependen ya. Dependen, dan ini ya ada ya, anak yang sampai kuliah saja masih diantar orang tuanya. Ini sudah tasnya masih dibawain dan sebagainya, kan ini repot mama papa ya gitu ya. Belum lagi nanti kalau dia meninggalkan masalah di masa dewasanya ya, terus orang tua yang harus mengatasinya. Nah ini bisa loh ternyata dimulai dari sejak dini banget, bahkan di usia 33 bulan kayak anaknya Bu Sylvia, Mama Sylvia tadi ya gitu. Nah sebenarnya menarik tadi dari pertanyaan Mama Sylvia itu terungkap bahwa yang sudah dilakukan oleh Mama Sylvia itu benar, once at a time. Jadi sudah selesai membereskan mainan baru memulai kegiatan yang lain.
seperti anaknya Pak Anil Iya. tadi ya. Betul. Jadi Sudah selesai mainannya baru ditaruh, main, baru boleh pilih yang lain gitu itu ya. juga membantu anak untuk berkonsentrasi ketika dia bermain. Padahal kadang mainan itu hanya diambil, tapi dia nggak buat permainan. Dia tidak ada satu unsur pembelajaran apapun yang didapat anak dari mainan itu. Jadi sebetulnya ketika dia nuangin semua mainan dan dia ambil, itu akan membuat anak justru tidak belajar untuk fokus dan berkonsentrasi terhadap satu mainan. Jadi lebih baik satu mainan dia sudah mulai bosan, aku mau mainan yang lain. Nah, baru itu diambilkan atau diajak untuk permainan yang lain. Ya. Daripada semua mainan dikasihkan dan anak justru dia tidak ada proses learning di situ karena dia ambil semua lalu ya sudah bosan dia itu. Jadi Makanya berantakan, acak-acakan ya. bentuknya sudah nggak tahu kayak apa itu, Mbak. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak Anil. Dari Mama Liswa di Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana jika tinggal dekat dengan orang tua yang mana pasti mereka punya cara pandang dan gaya mendidik sendiri, cenderung diktator. Misalnya cenderung diktator ya. Bagaimana agar anak nggak bingung dengan pemberian dua gaya yang berbeda? Oke, mungkin anak melihat ya temannya kok begini, sementara di rumah dia tuh begini gitu. Atau ini yang paling sering juga terjadi di keluarga Indonesia. Anak itu dititipkan ke rumah neneknya atau kakeknya, kemudian mengalami perbedaan dua gaya. Kalau di rumah oma dan opa boleh begini, di rumah kok nggak boleh gitu. Ya, ini tadi yang saya sebut Mama Liswa ya. Ini masalah kita mengasuh itu beda generasi, beda gaya pengasuhan. Nah, memang perlu membuat kesepakatan dalam gaya pengasuhan. Ini Mama Liswa kayaknya harus bicara sama orang tua ya. Karena kita bersyukur ya kalau kita tinggal sama orang tua kita dan mereka menjadi orang tua, kakek nenek atau opa oma yang masih memperhatikan cucunya dan anaknya, itu kan bagus ya. Itu kan jarang sekarang di kota besar seperti kita tinggal di Jakarta ini, jarang yang pasangan-pasangan muda yang mengasuh anaknya dengan didampingi oleh kakek neneknya. Biasanya menjadi keluarga yang tinggal sendiri dan kadang justru diserahkan ke asisten rumah tangga. Dan itu sama juga sebetulnya masalahnya bukan pada sebetulnya adalah pada gaya pengasuhan yang disampaikan. Jadi pada waktu kita menyampaikan kepada opa omanya tadi, opa omanya harus tahu bahwa anak ini kita asuh dengan gaya seperti ini. Mohon opa oma juga mendukung gaya pengasuhan kami. Jadi sehingga ketika anak ini nanti dia melihat referensi mana yang dia mau pakai, jangan sampai dia lari kepada misalkan papanya ini permisif, mamanya otoriter, anak akan lari ke papanya. Jadi kalau ini aku lari ke papa aja. Jadi anak-anak pinter Mbak, ini bisa ya, memilih prefer yang mana gitu. Kalau tadi dia lihat kakek neneknya, opa omanya itu dia lebih cenderung bisa membela dia akan ke sana, dia akan berlindung di sana. Dan ini yang membuat sebetulnya pengasuhan kita nggak efektif. Jadi harus diseragamkan, disamakan pengasuhan anak dan dikomunikasikan kepada orang-orang yang ikut terlibat dalam pengasuhan itu. Itu bukan hanya dengan opa omanya atau kakek neneknya, tapi juga pengasuh. Di sekolah juga harus disejajarkan, juga. diselaraskan supaya tidak anak mengalami kebingungan nilai terhadap pengasuhan. Ini kok beda-beda ya. Jadi dia akan memilih mana yang menguntungkan dia nanti pada akhirnya. Itu juga jadi tips untuk cara memilih sekolah. Apakah sekolah itu nilainya sama dengan nilai keluarga kita gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau tidak nanti dia akan berbeda di sekolah dan di rumah berbeda. Dan itulah sebabnya kenapa acara-acara parenting itu yang seperti ini ya, parenting academy ini perlu melibatkan semua stakeholder yang ada, yang terlibat dalam pengasuhan Mbak Sandra. Jadi di rumah mama papa kontak dengan guru. Jadi bagaimana peraturan atau disiplin dilakukan di sekolah.
tapi juga di lembaga agamanya bisa, di agamanya diajarkan apa, kepada tokoh-tokoh agamanya, gurunya, pendetanya, ustadznya, atau itu ngajarin apa Ya. di lembaga agamanya. Dan itu dicocokkan semua sehingga anak akan, oh sama, di rumah, di tempat ibadahku, di sekolah, aku dapat ini yang sama. Jadi dia akan lebih melakukan itu dengan lebih lebih mudah, lebih efektif begitu daripada tadi nggak sama tadi. Satu Ya. arah. Nah. Ya, betul. Jadi kalau gayanya nabrak-nabrak juga bingung ya. Anak akan bingung, kemudian juga mungkin akan tidak tahu gitu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Nah, terima kasih banget Pak Anil untuk ngobrol-ngobrolnya dan juga untuk jawaban atas pertanyaan mama-mama di kolom chat. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan banget gitu ya. Karena dari tadi tuh kita sudah bicara soal disiplin positif, terus bisa kita kasih contoh dan ada 4 poin tadi yang harus dilakukan, mengkomunikasikan disiplin, kemudian memberikan contoh, kemudian memberikan ruang untuk Kalau anak anak mencoba mencoba, dan mengapresiasi. memberikan ruang jika anak memberikan kesempatan jika anak gagal untuk mencoba lagi, kemudian memberikan apresiasi. 4 poin ini dipegang, kayaknya kalau dibaca gampang, tapi bagaimana sih tips sukses dari Pak Anil agar 4 langkah itu bisa banget masuk ke kita semua nih, mama-mama yang ada di webinar hari ini? Iya Mbak Sandra, jadi saya kira kita semua pernah jadi anak, ya, dan kita diasuh oleh orang tua. Pada waktu kita diasuh oleh orang tua, kita tahu bagaimana diasuh yang paling pas untuk kita. Dan ketika kita menemukan yang pas itu, misalkan anak akan senang kalau dihargai ketika dia berhasil melakukan sesuatu. Dan kita juga senang kalau kita diapresiasi dengan apa yang sudah kita capai. Itu yang kita terapkan. Dan hal yang nggak bagus, misalkan saya sudah melakukan dengan maksimal, tapi saya tetap nggak diapresiasi, gagal malah dimarahin gitu ya. Saya akan nerusin ini kepada anak saya. Nah, ini berarti kita akan menciptakan cetakan yang baru yang membuat. Jadi tipsnya, putus mata rantai pengasuhan yang tidak menggunakan disiplin positif dari orang tua yang papa mama pernah terima dan itu membuat hati papa mama luka dan sakit. Itu di stop. Jadi kalau lampu di traffic light itu Mbak Sandra, yang merah ya kita berhenti. Yang hijau kita jalan. Pengasuhan-pengasuhan yang disiplin, misalkan, oh saya didengar pendapat saya pada waktu saya menyampaikan, dulu saya nggak boleh pulang itu paling malam jam 9 malam. Oh berarti kalau nggak boleh pulang malam berarti boleh pulang pagi. Oh nggak begitu juga dong. Jadi ada anak-anak juga yang sangat kreatif sama hiper kreatif Mbak. Jadi menafsirkan peraturan dengan cara mereka sendiri. Nggak boleh pulang malam malah pulang pagi. Jadi dia akan buat semacam elaborasi bahwa oke, kalau nggak boleh pulang jam 9 malam itu pulang yang paling malam, harus disebutkan alasannya kenapa kamu pulang jam segitu. Nah, di situ kita akan membuat peraturan yang lebih spesifik, yang sifatnya dan ada komunikasi. Kuncinya sebetulnya pada komunikasi ya Mama Papa, bukan pada peraturannya sendiri. Karena peraturan yang dibuat tanpa komunikasi bukan peraturan, tetapi penjara bagi anak. Bukan peraturan, menurut saya. Jadi orang tua juga perlu refleksi diri dulu ya, apa yang membuat diri nyaman dan bahagia. Karena tujuan peraturan dan disiplin. Pengasuhan itu adalah bikin anak bahagia dan orang tua bahagia sebenarnya. Kalau anak bahagia, orang tua bahagia ya. Ya, kita mau menciptakan anak-anak yang tidak benci dengan peraturan, yang melawan memberontak peraturan, tetapi kita mau ciptakan generasi yang sadar bahwa peraturan itu adalah untuk kebaikan, ketertiban, keteraturan, dan untuk masa depan dirinya yang lebih baik. Sebetulnya itu Mbak Sandra dan Mama Papa semua.
Wow, coba bayangkan kalau ajaran Pak Anil ini atau diskusi kita ini bisa nyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Di wilayah rumah saya aja nih, di daerah Cakung ya, pasti kalau semuanya mengerti cara disiplin positif, nggak ada lagi tuh yang lawan arus, Pak. Ya, nggak ada lagi yang curi-curi ganjil genap misalnya. Ya, jadi itu yang tadi sudah disampaikan, benar sekali bahwa apapun gaya parenting yang dilakukan orang tua adalah sebenarnya bekal masa depan anak, dan tujuan utamanya adalah agar anak bahagia saat ini dan nanti, dan orang tua juga bahagia, dan menciptakan generasi-generasi berikutnya yang bahagia, anak, cucu, cicit, semuanya bahagia. Oke, nah tadi sudah ada 3 orang mama yang pertanyaannya dipilih dan dijawab oleh Pak Anil. Saya mau mengucapkan selamat kepada Mama Aracis dari Tangerang, Mama Liswa di Bekasi, dan Mama Sylvia di Cinere yang mendapatkan hadiah e-voucher dari Toys Kingdom senilai 100.000 masing-masing. Jadi bisa belanja online, beli mainan untuk anak. Wow, ini hadiah akhir tahun yang mungkin bisa menyenangkan dan membuat anak bahagia. Nah, terima kasih juga kepada Toys Kingdom yang sudah support acara Pop Mama Parenting Academy. Terus juga jangan lupa nih nanti buat Mama Liswa, Mama Aracis, dan Mama Sylvia untuk DM di Instagram @popmama_com. Nama, alamat, nomor HP supaya hadiahnya bisa segera dikirim. Wah, seru kan? Oke, nah terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah setia mengikuti serangkaian acara talk webinar pagi ini di popmama.com Parenting Academy. Harap diingat bahwa hari ini acaranya masih banyak banget. Masih akan ada IG Live, juga ada awarding night, bukan night, tapi awarding day. Awarding day ini adalah popmama.com Parenting Academy akan memberikan mengumumkan pemenang lomba yang sudah dilaksanakan sepanjang popmama.com Parenting Academy. Ada lomba bakat Pop Mama Little Star, terus juga ada lomba blog, dan ada community award atau kita memberikan penghargaan kepada komunitas. Jadi siapa pemenangnya ditunggu dan ikuti acara kita selanjutnya. Nah, semoga apa yang sudah dibicarakan atau kita obrolin bersama Pak Anil pagi ini sampai siang ini itu bisa memberikan manfaat ya untuk Mama dan Papa semuanya. Sekarang kita ingin tahu nih, apa pesan dari Pak Anil untuk Mama dan Papa semua yang ada di sini sebelum kita benar-benar menutup acara ini. Ya, Mama Papa semuanya, disiplin itu adalah proses pembelajaran. Pembelajaran untuk menanamkan sebuah karakter yang baik pada diri anak. Bukan hanya sebuah peraturan yang diciptakan untuk membatasi gerak anak, tetapi justru adalah menata supaya dia memiliki kebiasaan yang baik. Berkomunikasilah kepada anak mulai dari usia yang balita secara dini, dan sampaikan kepada mereka bahwa peraturan atau tata tertib yang dibuat adalah untuk kebaikan mereka, untuk masa depan mereka. Dengan contoh dan apresiasi ketika mereka berhasil, namun berikan ruang ketika mereka gagal dan ingin coba lagi. Sebab ketika mereka mencoba, ada hasil yang pasti lebih baik dan membuat anak menjadi happy karena peraturan itu sendiri. Disiplin positif tanpa ancaman, tanpa kekerasan akan membuat anak menjadi happy dan Mama Papa juga happy. Selamat Mama Papa semuanya untuk mendisiplin anak secara positif. Nah, selamat kepada Mama dan Papa yang hari ini sudah mendengarkan uraian dari Pak Anil. Terima kasih Pak Anil. Sama-sama Mbak Sandra. Terima kasih banget. Saya merasa benar-benar sangat beruntung. Sepanjang acara ini saya flashback
dulu saya bagaimana, waktu kecil saya diapain aja. Terus saya flashback lagi apa yang sudah saya lakukan ke anak dan apa yang saya ingin lakukan ke anak. Terima kasih banget karena ini acara yang perbincangan yang sangat membuka mata saya dan bisa kita sebarkan ya ke keluarga yang lain supaya apa yang kita terima hari ini nggak ditutup sampai di sini aja. Kita bisa menyebarkan kepada teman-teman kita atau saudara kita. Ini loh cara yang benar untuk mendisiplinkan anak. Nggak perlu pakai ancaman, tapi pakai jempol aja. Jempol saja cukup untuk membuat anak termotivasi untuk melakukan. Nggak nyangka kan kalau gini, bagus gitu kan. Bagusnya begitu atau wah bagus, itu beda ya Pak. Oke, sampai nih kita di penghujung acara webinar kita kali ini. Ikuti terus ya acara-acara yang lain dari popmama.com Parenting Academy. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa hari ini masih ada serangkaian acara yang sangat-sangat menarik. Dan jangan lupakan acara Awarding Day. Untuk semua yang sudah ikut kegiatan lomba-lomba di popmama.com Parenting Academy, boleh ikut bergabung supaya kita tahu jangan-jangan kita menang nih gitu. Dan jangan lupa juga bahwa besok masih ada acara live kita. Hari Senin pun masih ada acara live kita karena Popmama Parenting Academy masih berlangsung sehingga akhir Desember 2021. Jadi kita tutup tahun 2021 ini dengan suatu kebaikan. Nah, apa yang sudah kita terima hari ini, kita sebarkan yuk ke teman-teman kita, ke saudara kita, supaya apa? Kita bisa saling support, kita bisa memberikan support kepada mereka. Mungkin mereka belum tahu nih cara mengasuh disiplin dengan disiplin positif, kita kasih tahu. Dengan demikian, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, dunia kita akan menjadi lebih baik. Semua jadi happy, semua jadi bahagia, dan wah, damai di bumi banget gitu ya, Ma. Oke, jangan lupa juga follow akun Instagram @popmama_com dan @popmama.com Parenting Academy. Suara saya sudah habis, seperti juga waktu untuk melaksanakan webinar ini sudah habis. Jadi saya pamit undur diri. Terima kasih kepada Pak Anil yang sudah setia ngobrol sama saya. Suara saya beneran habis hari ini. Terima kasih semua. Pamit ya. Yuk, dah.